Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang memori. Pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik atau memori internal adalah media menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di dalam memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Beberapa jenis memori fisik atau internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, ketika komputer dimatikan, maka data juga akan terhapus. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM dapat diakses dan dibaca oleh pengguna data dan bisa dimodifikasi. Yang ketiga ada SRAM atau Statistic Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Berikutnya ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer di kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Memori internal dapat diakses langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama memori internal yaitu pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. 3. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Yang pertama yaitu lokasi memori. Memori internal yang sering disebut juga memori fisik, primer ataupun utama terletak pada CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal itu sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, saluran transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang keempat, yaitu metode akses memori, yaitu sequential access. Yang pertama, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Yang kedua, akses pada memori dibuat ke dalam bentuk linear yang spesifik atau jelas. Yang ketiga, untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian data, maka digunakan informasi pengalamatan. Yang keempat, mekanisme baca tulis atau shared read-write mechanism digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Yang kelima, sangat beragamnya waktu akses record. Yang keenam, contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik.
Berikutnya ada cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi komputer untuk melakukan sesuatu. Di dalam data memori dapat menjadi suatu perintah dalam keadaan tertentu. Informasi disimpan dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Informasi yang biasa disimpan dalam satu sel yang disebut sebagai byte. Memori biasa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.